Kalau ketemu dengan orang-orang yang duduknya bersama Allah, ilmu yang dibicarakan pasti ilmu ma'rifatullah. Pasti itu. Saya menandakan pergerakan saya di dalam dakwah Ahlussunnah itu, awal-awal sukanya ngaji hadis karena 15 tahun khidmah hadis. Khataman kitab hadis. Hobinya apa? Ngomongin kesalahan ulama aswaja di Indonesia terhadap hadis. Hubungan saya tuh. Jadi setiap kali ngeliat, masa kiai salah nyebutin hadis, masa kiai pakai hadis palsu, begitu terus. 5 tahun sedang akidah, 5 tahun lagi tuh, 5 tahun berikut senangnya ilmu tasawuf. Kenapa saya begitu? Tergantung teman ngobrol saya siapa, kiai yang saya temui siapa. Nah sekarang ini yang senang saya temuin dimanapun, kiai-kiai yang ngomong tasawuf, di mana aja, mau ke Jawa, mau ke Banjar, mau kemanapun, ke Sumatera, yang saya cari itu kiai yang ngomongin tasawuf. Ternyata lebih adem, bener gak? Sholat pakai mazhab fikih tapi nggak ada tasawuf, nikmat nggak sholatnya? Nggak nikmat. Jadi yang sholatnya belum khusyuk belajar tasawuf, yang zikirnya masih pikiran kemana-mana belajar tasawuf. Nanti gila, loh nggak ada orang belajar tasawuf gila. Coba lihat saya, gila nggak? Ada nggak orang gila dokter? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang belajar tasawuf itu menjadi jalis Allah, teman duduknya Allah. Allah itu paling narsis. Hanya dia yang boleh narsis. Hanya dia yang boleh membicarakan dirinya. Hanya dia yang boleh muji-muji dirinya. Hanya dia yang boleh ngasih namanya sebagus-bagus mungkin. Maka jika ada orang duduk bersama Allah, ilmu yang didapat orang ini salah satunya ilmu tentang rahasia nama-nama Allah. Pasti itu yang didapat. Maka kalau kita duduk bersama kiai-kiai, mursyid-mursyid, syekh-syekh yang belajar ilmu zikir, pasti obrolannya cuma zikir. Tapi ini juga ada dua jenis. Ada zikir kuantitas, ada zikir kualitas. Zikir kuantitas itu targeting, itu masa riadah, disebut muridin. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini orang punya tahapan-tahapan zikir. Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, sampai tidak ada lagi waktunya. Walaupun dia sedang ngajar, sedang kerja, sedang usaha, qalbunya tetap berzikir kepada Allah SWT. Jika sudah begitu, Allah akan angkat dia menjadi namanya murad. Apa arti murad? Tadi dia sebut nama Allah, sekarang Allah yang sebut-sebut nama dia. Tadi dia mengejar jalan menuju Allah, sekarang Allah yang menjawabnya. Itu yang disebut siapa yang datang kepadaku masyan, berjalan, ataituhu harwalan. Aku datang kepadanya harwalah, lebih cepat. Oleh karena itu saya nggak percaya ada zikir yang berat, yang ada malas yang berat. Sepakat? Istighosah malas nggak? Jangan malas. Kata masyayikh kita dari dulu, ini sering saya sebut, yang disebut oleh Imam Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq, zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjatanya para murid, para santri. Kalau kita punya kendaraan namanya NU misalnya, tapi nggak punya senjata, nanti di tengah jalan diserang orang, bisa balas nggak? Maka untuk melawan itu, lawannya adalah zikrullah. Maka wajib, bukan lagi sunnah. Secara hukum fikih ya, tapi dalam pergerakan, dahulu masa kita kalah sama orang pergerakan lain? Di pergerakan lain itu ada maksurat. Ditulis oleh Al-Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna berthariqah Syadziliyah.
Kalau di sini kita sebut Thariqah Mu'tabarah.